Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du. Teman-teman semuanya yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah kita bersyukur atas nikmat Allah subhanahu wa ta'ala. Dan insya Allah pada kesempatan hari ini kita akan masuk pada sesi tanya jawab, yang mana insya Allah kita akan berusaha menjawab semampu kita semua pertanyaan dari teman-teman yang sudah masuk di Instagram kami ataupun yang sudah ada di kolom komentar. Baik, langsung saja pertanyaan pertama, silakan. Baik Ustadz, untuk pertanyaan pertama. Afwan, izin bertanya Ustadz, bolehkah sahur pada saat azan subuh sudah berkumandang? Ini karena baru terbangun. Oke, Masya Allah. Bolehkah sahur ketika pas mau azan karena baru bangun ya? Yang pertama saran saya, kalau bisa bangunnya lebih cepat ya. Pasang alarm. Masa pas mau azan baru bangun. Gimana ini Ramadan ini? Jadi dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 187 Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan tentang waktu sahur. Wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Jadi makan dan minumlah hingga terang bagimu benang putih dari benang hitam, yaitu fajar. Jadi kayak kalau adzannya sudah ada fajar, maka jika waktu adzan itu sudah muncul fajar, atau di Indonesia kan, insya Allah kalau di Indonesia itu belum ya. Nah, kalau di Indonesia kamu baru bangun dan adzan, itu memang masih gelap, belum muncul fajarnya gitu. Maka diperbolehkan. Tapi di satu sisi di tempat yang lain, kalau pendapatnya mazhab Syafi'i yang penuh dengan kehati-hatian, begitu adzan itu sudah selesai. Jadi ditinggalkan. Tapi kalau memang kita merasa belum ada fajar ini, belum ada terang-terangnya, maka bisa dilanjutkan. Bahkan dalam hadis yang lain itu disebutkan, hadis ini hadis sahih ya, yang diriwayatkan oleh Abu Daud, disahihkan oleh Syekh Albani. Jika salah seorang dari kalian mendengar adzan, idza sami'a ahadukumun nida, ya, mendengarkan adzan ya, kondisi kalian sedang makan atau ingin makan dan lain sebagainya, kemudian mendengarkan adzan, maka janganlah ia meletakkan sampai ia menyelesaikan keperluannya. Artinya ya selesaikan makanannya gitu. Jadi ada dua, jika merasa ragu dengan fajar itu sudah muncul ketika adzan, maka lanjutkan makannya. Tapi kalau di Indonesia fa insyaallah begitu adzan masih gelap, jadi masih boleh. Pertanyaan pertama. Lanjut. Baik, untuk pertanyaan kedua, ini di luar tema Ustaz. Oke, silakan. Katanya kalau masuk surga harus dalam keadaan bersuci. Pertanyaannya adalah, apakah di neraka nanti tersedia tempat wudhu nih Ustaz? Terima kasih. Masya Allah. Saya belum pernah ziarah ke neraka ya teman-teman ya. Tapi kalau ada, masa wudhunya pakai api gitu ya. Jadi kalau masuk surga itu ya memang disucikan. Cuman bukan dalam artian disuci pakai air wudhu, enggak ya. Jadi setiap orang yang masuk surga akan disucikan oleh Allah dari dosa-dosa. Dosanya disucikan dulu. Sucinya bagaimana Ustadz? Masuk dulu ke dalam neraka, dicemplung. Jadi misalnya dosanya, dia pernah dosa suka ghosting, suka menipu, suka menggibah. Nanti masuk neraka dengan siksaan yang cukup luar biasa gitu. Jangan sampai kita masuk neraka kemudian masuk surga ya, karena memang bilangan harinya sangat banyak gitu ya. Jadi begitu ya untuk penanya, semoga Anda tidak berwudu di neraka ya. Oke, lanjut pertanyaan selanjutnya. Baik, untuk pertanyaan ketiga adalah, apakah hutang termasuk rezeki dan patutkah kita bersyukur akan hutang tersebut? Apakah hutang itu termasuk rezeki? Jadi begini. Yang pertama, hutang itu adalah sesuatu muamalah ya, yang tidak dilarang di dalam Islam. Cuman biasanya dia menjadikan orang bisa punya kekuatan menghilang. Kalau dia menghutang ya, dia otomatis punya kekuatan tiba-tiba menghilang ketika ditagih hutangnya. Islam itu benar-benar mengatur tentang hutang. Karena kalau kita salah saja berhutang atau keliru, maka bisa membuat hubungan antara
persaudaraan itu menjadi renggang karena masalah hutang. Bahkan satu ayat khusus, ayat yang paling panjang di dalam Al-Quran, ayat tentang hutang. Ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamman faktubuh. Nah, itu ya ayatnya. Koreksi kalau salah. Lalu bagaimana pendapat Ustadz? Apakah hutang itu termasuk rezeki? Nah, saya tidak berpendapat, saya akan mengutip pendapat ulama saja. Nah, di sini ada pendapat Ibnu Qayyim al-Jauziyah bahwasannya hutang itu termasuk rezeki. Ya, jadi Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kita dalam rezeki walaupun sementara. Jadi hutang itu adalah sebagian daripada rezeki yang harus disyukuri. Kemudian Ibnu Qayyim menjelaskan hutang itu rezeki itu menjadi dua. Ada rezeki yang mutlak, ada rezeki yang terikat. Rezeki yang mutlak itu adalah rezeki yang memang kita dapatkan secara halal, kerja yang benar gitu ya. Walaupun kita kerjanya ke luar negeri gitu ya, karena di negeri tidak menjamin pekerjaan, itu halal. Itu rezeki yang mutlak. Jadi nggak apa-apa kerja di luar negeri selama yang didapatkan adalah rezeki yang halal, itu rezeki yang mutlak gitu. Dan kita harus mensyukuri itu. Kemudian kata Ibnu Qayyim yang Al-Jauziyah yang kedua adalah rezeki yang terikat. Artinya rezeki seperti hutang yang datang yang sementara. Dan kita terikat harus membayar dan melunasi. Kalau seandainya kita tidak melunasi hutang kita, kemudian kita buat story-story makan-makan di kafe, nah itu tidak ada akhlak namanya gitu. Jadi harus bayar hutang. Jadi rezeki hutang adalah rezeki, kita harus mensyukurinya. Karena bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala itu ya dalam segala macam kondisi ya. Bahkan termasuk tingkatan keimanan yang tinggi ya, keimanan yang luar biasa adalah orang yang selalu mensyukuri keadaannya, baik keadaan itu yang dia suka maupun yang tidak dia sukai. Termasuk hutang itu ya, dia bersyukur dengan apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala walaupun sementara, walaupun terikat dan dia harus membayar hutangnya. Jadi itu jawabannya. Oke, lanjut. Baik, pertanyaan selanjutnya Ustaz. Terkait pendapat pernyataan bahwasannya Ronaldo adalah nabi dalam sepak bola. Itu bagaimana Ustaz? Masya Allah, Ronaldo King CR7 tidak jadi ke Indonesia ya guys. Jadi Ronaldo bukan nabi ya. Cuman kalau sepak bola itu adalah agama, mungkin nabi itu adalah Ronaldo itu. Tapi ternyata sekarang ini bukan cuman Ronaldo yang lagi heboh, ada king baru yang muncul yang menyebabkan Ronaldo itu pindah dari Liga Eropa, yaitu King Anthony El Gasing. Gacor 3M Anthony. Mahal, mewah, manja. Itu dia King Anthony. Semoga sepak bola Indonesia maju ya. Dan Ronaldo bukan nabi ya guys ya. Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan jadikan idolamu adalah pemain sepak bola. Bolehlah kamu fans, tapi idola kamu harus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cara pakaian kamu harus ikut Nabi. Cara selebrasi kamu, selebrasi yang tidak dilarang oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gitu. Oke, lanjut pertanyaan selanjutnya. Ustaz, ini pertanyaan terakhir. Oke. Misalkan kaki kita sakit dan tidak boleh terkena air, apakah kita dianjurkan tayamum, Ustaz? Betul, dianjurkan tayamum ya. Masya Allah, ini siapa yang bertanya? Kalau seandainya kaki kita sakit, ya kita tayamum. Jadi ada beberapa kondisi yang memang kita diharuskan untuk tayamum, yang mana kondisi itu bisa membahayakan kondisi kita. Misal kalau nggak ada air, ya tayamum lah. Jadi cara tayamum itu famsahu biwujuhikum wa aidikum. Famsahu ya, kita basuh dulu di tempat yang ada debunya, ditiup biwujuhikum, wajah sampai sini, wa aidikum sampai siku. Ini salah satu pendapat ya. Pendapat yang lain ada sampai siku dan lain sebagainya. Nah, kemudian misalnya kaki sakit dan lain sebagainya, ya cukup dibasuh gitu, cukup diusap saja. Jadi seperti itu ya. Semoga yang kakinya sakit cepat sembuh dan bisa melaksanakan ibadah sebagaimana mestinya. Selesai ya. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.